Oke, udah sorot. May badannya rin pati. Hindi ako hati. Iya. Nita na ko na yung mic. Kalau mo ito may anas. Masabi tingin na ito mamino. Kala mga kumpulayar sa nanas. Mantuhet siya teman ibil day hoy. Ano yung mamino ito? Ayo, hanay siya yung iyakin sa nanas. Tapi saya ini. Ayo, ano ra mga lahi siya? Otak. Bisa dah. Sudah. Nggak bisa nih. Itu lebe atau event pertama. Michael. Ada apa lagi? Cera. Bisa Cera. Bukan karena kebajikan hidupmu dan bukan ulah hasil perjuanganmu. Kira tamu kanoni niya sa amin. Mano ang sinihapal di hunta. Kasi ka naman. Hari ko ba mo sa akin? Ha? Hari ko ba? Bakoy, sana ba? Hari ko. Eslet. Wila eh. Wila eh. Wila eh. Ay, nanaitan ba? Gimana po? Kuna na tele mi aloy.
Pas ada. Aman sudah tamat. Ini kublor. Anu Kang. Anu Kang. Kuwi salah pang. Kuesin serius. Ustaz gitu serius sampai begitu. Udah sih, boy. Apa namanya sekolah itu saya? Ani kanggap ada kan. Ada tentang Ano sa oh. May harap kasi ini. Kenal ka daw ito? Hindi ako doon nandan na nga ako. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada keluarga yang sudah membukakan pintu rumah mereka, terlebih pintu hati mereka untuk kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah boleh menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini, untuk dimana kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu bagi rekan kami persilakan untuk berdiri dan lanjutkan ibadah kita pada saat ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dan segala Roh Kudus. Salam. Jemaat Masekurat yang pertama, puji Tuhan.
Ayat yang pertama seperti biasanya satu orang satu ayat. Saya akan bacakan ayat yang pertama, setelah itu disambung bisa di belakang. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Saudaranya itu, anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian menyerahkan setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau melepaskannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik kandung Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan matamu sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan menyamakannya dari tanganmu." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakar dengan kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia." Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya ke dalam kamar. Tetapi dari situ berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa. Sebab orang yang tidak berlaku seperti itu di Israel, jangan berbuat orang seperti itu. Dan aku kemana kau pulang? Kecamaranku, engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, menyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakak, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kulakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia.
pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangmu. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab intilah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menunggu dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, menggoyahkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangatlah marah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazar yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Amin. Kita respon dengan menyanyikan bersama Suci. Suci, 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 Ya, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan lewat doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, karena kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Teristimewa Engkau telah memberkati kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di rumah teman kami di tempat ini. Dalam rangka mau memuji memuliakan Dikau. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, membuka, serta merenungkan dari sebahagian firman-Mu. Tetapi kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapilah agar boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita ikuti, saya akan membacakan untuk kita semua. Judul pembacaan, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Shalom. Shalom.
dari sejauh ayat pembacaan kita pada saat ini, Bina Muda memberikan satu tema yang mengatakan mengampuni tanpa batas. Ya, mengampuni tanpa batas. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan mendasar dalam tema kita pada saat ini, mengampuni tanpa batas. Jika ada seorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimanakah jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Ya, pertanyaan ini nanti kita yang menjawab di hati kita masing-masing. Saudara-saudara, Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Bisa kita lihat pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ya, hamal iteng ina pimpitu na berbuat salah mak kita pimpitu hoteng ni ampuni ampo bisa ho ni ampuni lebih dari 7 kali, bukan cuma 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harfiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Ya, jadi dikonai angka harfiah menurut huruf atau kata demi kata. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Bisa kita lihat pada ayatnya yang kelima. Dan Yesus menjawab, jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Ya. Iman itu juga membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Pemuda-pemudi yang sama dikasihi Tuhan, kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberi tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil, terus disakiti dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat, disakiti dan terus mengampuni. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk dijalankan. Walaupun sudah beberapa kali disakiti, tetapi kita harus tetap mengampuni. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Seorang penulis bernama C.S. Lewis menyatakan dalam bukunya Christian Reflection bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang bisa dimaafkan di dalam kamu. Saudara-saudara, bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam melakukan firman-Nya dan dalam mengampuni sesama kita yang bersalah. Walaupun sudah beberapa kali ia berbuat salah kepada kita, tetapi kita tetap harus mengampuninya. Amin firman Tuhan. Merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita menyanyi NKB 115 ayat 1, firman Tuhan adalah
kecewa siapapun yang mau mencarinya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita, yaitu kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud di hadapan-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pun dijalankan telinga yang menyanyikan PKJ 165 dan pertama bukan karena Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan dirimu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jadi sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat, di sini kami dipercayakan menyampaikan yang menjadi kesaksian bahkan ungkapan hati keluarga, yaitu ada dua hal, yaitu yang mereka syukuri dan kita akan dukung dalam doa permohonan. Yaitu yang pertama yang keluarga syukuri di sini, yaitu yang pertama mereka bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Yang kedua, mereka bersyukur untuk nafas hidup yang keluarga terus rasakan sampai saat ini. Yang ketiga, keluarga bersyukur atas pertambahan usia yang dialami oleh Bapak Wila di tempat ini. Yang keempat, keluarga bersyukur untuk pelayanan firman yang boleh hadir dan boleh kita renungkan bersama-sama dalam ibadah kita saat ini. Kemudian yang akan kita dukung dalam doa permohonan, yaitu yang pertama, kita akan mendukung keluarga di tempat ini dalam kehidupan mereka ke depannya. Kemudian yang kedua, usaha keluarga di tempat ini, baik dalam usaha di kebun, dalam usaha hewan ternak mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, orang tua yang sudah dalam masa lanjut usia. Yang keempat, kedua anak kekasih kita di tempat ini, dalam keluarga di tempat ini, Wila dan Felix, dalam masa muda, dalam pendidikan, dan sekaligus kedua berkehendak hari Senin dan menghadapi semester. Kemudian yang berikut, keluarga yang mereka yang juga terpisah. Karena itu, mari kita sama-sama dukung dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus nyata kami alami dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih dalam kesempatan yang Tuhan karuniakan saat ini. Kami telah boleh hadir berkumpul di tempat ini. Di dalamnya kami telah mendengarkan firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Tuhan tolong sertai firman-Mu dalam kehidupan kami bersama-sama.
Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu saat ini. Karuniakan hikmat dalam kehidupannya, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Kami bersama-sama menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bersama dengan keluarga di tempat ini, menandaikan segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menyatakan persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan saat ini. Kiranya boleh hadir di hadapan Tuhan selaku kurban yang berbau harum di hadapan Tuhan sendiri. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama dengan keluarga bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan dan nafas kehidupan yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka hingga saat ini. Keluarga percaya semuanya itu adalah semata-mata kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Demikian ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Wila di tempat ini yang merasakan pertambahan usia. Kami percaya Tuhan setahun yang lalu boleh saudara kami lalui adalah semata-mata pemberian Tuhan, dan kami percaya ini semua adalah berkat yang terindah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, mereka syukuri di hadapan-Mu. Kami pun bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini untuk pelayanan firman Tuhan yang telah boleh kami bersama-sama renungkan saat ini dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau telah hadir menyapa keluarga di tempat ini melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya melalui firman-Mu ini ya Tuhan akan mengambil bahagian dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Dan sepatutnya ya Tuhan kami boleh syukuri di hadapan Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa kepada-Mu, mendoakan akan kelanjutan kehidupan keluarga di tempat ini di masa yang kami hadapi. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang keluarga rasakan di masa yang telah kami lalui ini. Kami percaya Tuhan, begitupun harapan kami untuk kehidupan mereka di masa yang kami hadapi. Tuhan menjadi penunjuk awal dalam kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka dalam setiap usaha dan rencana, mereka terus lakukan hanya semata-mata mengharapkan pertolongan Tuhan sendiri. Demikian ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk segala usaha dan kerjaan mereka dalam hewan ternak mereka kecil maupun yang besar. Tuhan senantiasa memberkati, menjauhkan dari segala sakit penyakit bagi hewan ternak mereka, sehingga dalam setiap usaha dan hewan yang Engkau kurniakan dalam keluarga di tempat ini, akan keluarga di tempat ini menerima hasil yang cukup, yang di dalamnya ya Tuhan, keluarga di tempat ini senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua saudara kami di tempat ini yang dalam masa muda bahkan dalam perjuangan di bangku pendidikan. Engkau berkati kedua saudara kami dalam pergaulan, dalam pendidikan, sehingga dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, mereka akan senantiasa takut akan Tuhan, dan dalam setiap harapan dan cita-citanya boleh dia raih, dan di dalamnya ya Tuhan, nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, begitupun Tuhan untuk rencana kedua saudara kami di tempat ini, jika Engkau berkenan di hari-hari yang kami hadapi ini, mereka akan menghadapi mid semester. Kami percaya Tuhan, baik kami tidak kemampuan, tiada hikmat. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau karuniakan hikmat kepintaran bagi kedua saudara kami ini, sehingga boleh menjalani proses mid semester ini dan menjawab setiap soal demi soal, dan di dalamnya Tuhan mereka akan menerima hasil yang baik, dan di dalamnya kedua saudara kami akan merasakan pertolongan dan syukurnya mereka Tuhan naikkan kepada-Mu. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia yang Engkau karuniakan dalam keluarga di tempat ini. Engkau berkati kehidupan mereka ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga dalam kehidupan mereka ya Tuhan, walaupun fisik mereka semakin turun, dan kami harap ya Tuhan, biarlah kekuatan iman mereka hanya senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk segenap keluarga kami,
bahkan dalam keluarga di tempat ini yang jauh terpisah dari tempat kami ini. Kami mohon Tuhan Kiranya memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan kami bersama-sama merasakan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerjaan surga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh hadir dalam persekutuan kami saat ini. Engkau kuatkan senjata iman kami kepadamu. Engkau berkati dalam setiap perjalanan, bahkan kehidupan, bahkan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Sehingga kami sama-sama ya Tuhan merasakan akan pertolongan Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap program yang telah terbentuk dalam organisasi PPGT di tempat ini. Engkau berkati kami bersama-sama Tuhan, sehingga dalam menjalankan setiap program boleh terlaksana dengan baik, dan di dalam nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu, berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini persekutuan kita teman-teman untuk berdiri. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Di jemaat nomor 355 ayat 1 itu menyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ya, dan itulah ibadah kita yang kita lakukan pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita dan kebersamaan kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengambil bagian. Shalom. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Yesus Tuhan memang Tuhan mengambil.
Punta agak saya tersenang. Ini tadi ya kali. Tidak mi, tidak nonton puntas mi. Bilang terus yang ini yang kaku-kaku siapa akan dipanggulai alam terganggu. Pertama saat kemudian bergilir tenang enak. Alam kita matahan harap ke depannya dirubah cara itu setelah akan mengenai saudara kita Andri mulai bisa di dia jadi pembacaan tergilir segera membaca dengan itu terus biasa-biasa ayat 8 sama ini kan tetap baca jadi kalau saja dia di selatan membaca masalah itu perlu sudah model sebelum dibaca kita mungkin boleh karena tamat seteng ini itu demi kebaikan kesehatan dan asam ini masalah ke sekolah terus sekolah asam terpandang dalam pesan itu marketing belo marketing kadoko ya jadi sangkilo karena koi mengingatkan teng kepada kita semua teman-teman hendak teng untuk latihan pimiramo nah sebelum ku pada anak uliung nah dimulai nanti cara ina memimpin ibadah pelayan liturgis itu harus memegang misalnya menekidun jemaat PKJ NKB moy arah tata ibadah moy arah onen tati lagu ni tulis hampok notna ini melangena pak agak masalah hendak teng latihan na boso mendak selelem lah setiap kita memimpin ibadah tidak ada nyanyiannya. Ina ani beralasan setente hari kidun Jumatku NKB ku setelah PKJ one rasang PKJ ratin tindang arah milik kita pemuda. Kidun muda-mudi arah rasang untuk musik ho arah one rasang. Jadi ina aran tasenda mampui main tengi rasang mampalau. Namoy arah tata ibadah tetap kita memegang itu karena not nanti hele. Namoy hanisa yang tim solmisasi dipikirui ram tim solmisisa. Terima kasih. Selalu. Kita situasi seperti dalam. Kembali kita syukuri apa yang disediakan oleh Tuhan kita dapat ini. Kita berdoa. Lain sehentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberkati dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Di akhir ibadah kami pada saat ini, keluarga teman kami di tempat ini menyediakan jamuan jasmani untuk kami. Sebelum kami terima, Tuhan kuduskan, sucikan agar dari berkat-Mu ini lebih menguatkan iman percaya kami kepadamu. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari rumah teman kami di tempat ini. Tuhan tuntun dan peliharakan kami di perjalanan agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, ini adalah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Depaturi. Mahelak tento diturgin bahama. Diam kata, berhunta oh kan berhunta sih. Honda ako. Kalau ko paalala.
Bisa saya kita lihat. Hapusan ni isuci mana dah tu deh? Wala ko yung Filipina. Si Dwi dan datang mulai suami. Oh, kolam kemarin lena. Bos, dengan Nih, kata. Saya mau. Saya mau. Agak. Bentar, Bu. Bahan apa nak? Atas yang gitu. Kemarin aku tasuna. Kami ni nak hari ni kan apa? Kami ada sebenarnya kita makan. Wah, ya. Akan Wah, ya. Betul naman ni sa minggu ni. Minggu awal ni ya. Masa ran ada. Tidak. Ala. Mang gusto din na. Siap. Ano ba yan? Mari ko na salah to. Okay. Purulan nako. Nggak ada mi. May bahan niya. Alam tayo sa yung ito 500 na blok. Ay. Nah. Ini mo enggak, no? Selesai inilah PPGT Jemaat Immanuel Planet. Walaupun agak kurang. Walaupun kurang, tapi tetap semangat. Semangat. Kemarin sudah. Ini Yenre. Sudah. Nego libur mo. Yenre, Shito, Milka, Yesta, Alista, Anna, Hera, Yuli, Rinde, Yanti, Ebi, Mei, Suprianto, yang di belakangnya itu Elon, Bikal, Renal, Frankie, Yosua, Kak Anu, mantu Kak minyak kayaknya kita deh. Tolong Kalau ini dijaga ya. Cici. Oke, selesai.